Kalau lu fanatik gak open minded, silahkan close video ini sekarang juga. Ini video reaction aja. Sebelumnya gue udah nonton ini udah sampai habis. Terakhir dia bahas tentang fantasinya dan sebagainya, supernaturalnya kayak gitu. Ya ini main point yang diutamakan dari awal intronya, habis itu pertengahan dia ngebahas tentang dubbing ya. Kita bakal nonton dulu sebentar. Ntar habis itu gue bakal reaction. Nah, selama kritikan yang diberikan oleh orang-orang adalah mengenai kualitas dubbing atau voice over-nya, gue masih bisa mentoleransi. Namun ketika ada yang berkomentar bahwa lebih baik mereka menggunakan dubbing bahasa Jepang saja, well, disinilah masalah yang sebenarnya. Kayak gini loh, Nah, gue tanya, lu nonton pakai dubbing bahasa Jepang, lu ngerti nggak sih? Dubbing itu gak usah pakai subtitle dah, nonton aja udah pakai dub, buang subtitle lu bahasa Indonesia. Kebanyakan wibu yang komentar kayak gitu, mereka itu nggak pikir panjang, nggak pakai otak. Jadi pikirlah sedikit lah, pakai kepala. Kalau lu ngerti pakai dubbing bahasa Jepang, gak ada masalah. Toh lu nonton pakai dubbing bahasa Jepang, ujung-ujungnya lihat subtitle. Lu nonton subtitlenya pun, baca subtitlenya, ngaco pun subtitlenya, lu nggak bakal nyadar kalau subtitle itu ngaco, nggak sesuai dengan makna aslinya dalam bahasa Jepang begitu. Nonton anime Jepang pasti kebanyakan kayak gitu, karena anime yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dari Jepang itu kebanyakan udah melenceng maknanya. Kenapa bisa begitu? Awalnya itu dari bahasa Jepang translate ke Inggris, dari Inggris translate ke Indonesia. Karena dari Inggris ke Indonesia itu jauh lebih murah harga translate-nya. Orang lebih banyak ngerti bahasa Inggris kayak gitu dibanding bahasa Jepang. Sedangkan kalau Jepang ke Indonesia langsung direct, itu berkali-kali lipat lebih mahal translate ya. Lu bisa cek harga translate ya. Jadi di situ udah translate berkali-kali, udah lepas makna aslinya, udah melenceng. Kebanyakan sebegitu. Jarang yang ada yang translate Indonesia Jepang langsung. Kalau di anime, gue bilang sih kayak gitu. Kecuali yang resmi ya. Muse Asia itu juga Muse Indonesia, kebanyakan juga Inggris ke Indonesia. Enggak direct translate Jepang Indonesia. Kebanyakan dari Inggris Indonesia, Inggris Indonesia, Inggris Indonesia kayak gitu. Maknanya udah lepas. Jadi pertanyaannya di sini, kalau mau pakai dubbing bahasa Jepang, udah nggak usah pakai subtitle. Ngerti nggak langsung dalam dubbing bahasa Jepangnya? Itu aja udah, titik. Gak usah ribet. Kebanyakan nggak pakai mikir orang komentarnya kayak gitu. Apalagi yang komentar di Facebook kayak gitu. Bocah-bocah kalau komentarnya tentang anime. ngerti, lu pada emang masih belum terbiasa ketika mendengar voice over dari Indonesia, karena lu pada emang lebih sering mendengar voice over dari Jepang. Tapi ayolah, masa lu pengen gitu animasi buatan negara kita malah pakai bahasa asing? Kalau konteksnya adalah karakter tersebut berasal dari luar negara Indonesia, kita mungkin masih bisa menerimanya lah. Malahan menurut gua itu adalah hal yang sangat bagus, karena ini menunjukkan bahwa mereka dengan sangat niatnya memberikan dialog yang sesuai dengan bahasa dari karakter itu berasal. Yes, hal ini sudah pernah diterapkan dalam salah satu film animasi buatan Indonesia yang berjudul Battle of Surabaya. Nah, tapi kalau karakter ini memang murni berasal dari Indonesia dan latar tempatnya adalah di Indonesia, ya pastinya dialog yang pantas untuk karakter tersebut adalah bahasa Indonesia dong. Ya kali gitu orang Indonesia mau ngomong pakai bahasa Nigeria gitu kan. Ya it's okay kalau Gak ada masalah, gue bilang kayak gini. Lu lihat anime belakangan ini dari Jepang itu banyak didubbing dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Korea pun ada, dari negara manapun kata udah banyak didubbing anime Jepang. Ya masa lu bilang anime Jepang mau didubbing pakai bahasa Jerman? Ya ada aja tuh buktinya. Ya buktinya karena didubbing itu fungsinya apa? Biar kita dapat audiens lebih gede. Gak ada masalah kalau emang mau didubbing bahasa Nigeria. Biar kita audiens kita lebih luas. Yang nonton animasi Indonesia lebih banyak dari negara lain. Audiens kita lebih gede. Ya kayak begitu. Lu mau didubbing pakai bahasa pun gak ada masalah anime Indonesia. Asal negara Indonesia ya standarnya pakai bahasa Indonesia gitu, bahasa yang dari Indonesia. Kalau anime Jepang ya pakai standarnya dari bahasa Jepang standarnya gitu. Ikutin aja standar kalau emang mau standar. Nggak ada masalah. Kalau emang mau pakai dubbing, mau preferensi bisa bahasa lain, pakai dubbing bahasa lain, ya nggak ada masalah. Asal lu bisa pahamin bahasa tersebut dubbingnya. Gak usah pakai subtitle lagi kalau mau pakai dubbing. Gitu aja. Ya udah selesai, gue udah nonton kok tadi sampai terakhir. Paling yang terakhir ini dia bilang itu tentang ya tadi yang mistis kayak gitu, fantasi gitu. Terakhir sama plotnya dia bahas kan, tuh kan. Gue udah nonton berapa kali ini sebelum reaction kayak gini. Ya itu aja, kalau mau pakai dubbing, udah gak usah pakai subtitle, gampang. Yang masalahnya itu ya dubbing itu audiensnya ngerti nggak? Jangan kayak orang bodoh mau dubbing bahasa Jepang tapi nggak bisa ngerti dalam bahasa Jepang. Ujung-ujungnya nontonnya pakai subtitle. Subtitle yang ngaco pun lu nggak nyadar, kayak orang bodoh kan. Ya join server Discord kita kalau lu tertarik.